Serasa kita dijadikan anak tiri oleh PLN. Apakah benar bahwa Medan itu lebih mendahulukan pasukannya di sana kalau terjadi kekurangan daya listrik, atau memang tetap membagi sama rata atau proporsional pembagian listriknya ke antara Medan dan Aceh sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musa, ketemu lagi kita di Jendela Musa. Tentu masih bersama saya Hendra dan juga sahabat dan guru saya Abun Musanif yang juga hadir di sini. Dan seperti yang barangkali sahabat lihat semuanya, kami sedang berada di ruangannya Bapak JM PLN Aceh, yaitu di sekitar pusat kota Banda Aceh. Kita akan ngobrolin banyak tentang apa saja yang sedang dilakukan oleh PLN Aceh dengan tema Apa Kabar PLN Aceh. Baik, di samping saya sudah hadir juga, barangkali sahabat semua sudah kenal dengan Bapak Insinyur Jepri Rosyadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Dan Pak Jepri ini jadwalnya cukup padat, aktivitas juga pekerjaan padat, dan semuanya jarang sekali yang beliau batalkan, semuanya diakomodir ya, makanya kita pun akhirnya bisa di sini. Dan saya bersama Abun Musanif seperti biasa. Abun sehat juga pagi ini ya. Dan teman-teman jangan lupa, kehadiran Jendela Musa adalah memberikan perspektif lain yang bisa kami lihat dalam rangka mengedukasi dan membuat kita tahu sebenarnya apa yang terjadi tanpa harus berpikir yang aneh-aneh tentang apa yang ingin kita sampaikan dalam setiap sesi kita. Dan bicara tentang PLN nih Pak, mungkin kita udah ngobrol banyak tadi juga ya sebelumnya Abun gitu. Banyak juga nih sahabat Musa yang tanya nih, ayolah kita wawancarai Pak Jepri gitu. Sepertinya banyak yang ingin tahu juga nih tentang PLN. Dan kondisinya sebenarnya yang paling diingin tahu oleh teman-teman ini Pak, kondisi perusahaan gitu. Bagaimana PLN Aceh dalam kondisi setelah kita tahu Indonesia didera COVID sejak 4 bulan yang lalu ya Pak. Berdampak pada semua BUMN dan juga hampir banyak perusahaan juga. Di PLN Aceh sendiri seperti apa nih Pak Jepri? Ya, makasih Pak Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita patut bersyukur ya. Jadi sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jadi sesuai dengan pertanyaan Pak Hendra, bagaimana kondisi PLN khususnya di PLN Aceh ini ya dalam masa COVID-19 ini. Jadi sampai saat ini alhamdulillah kita bisa melayani pelanggan kita dengan sebaik-baiknya ya. Jadi apa indikasinya? Jadi kalau dilihat tahun-tahun sebelumnya ya, keluhan masyarakat itu banyak sekali ya. Terutama pada bulan puasa. Jadi setiap bulan puasa ada anekdot di masyarakat Aceh ini bahwa tanda-tanda puasa itu sudah terlihat kalau PLN sudah mati-mati gitu ya. Ini yang kita sangat kita sangat antisipasi dengan itu, bagaimana supaya itu tidak terjadi ya. Jauh-jauh hari kita sebelum puasa kita melakukan pemeliharaan di instalasi kita semua. Dan alhamdulillah puasa kali ini ya itu tidak ada pemadaman yang skala besar ya. Jadi ini patut kami syukuri dan kita syukuri bersama bahwa puasa kali ini tidak ada pemadaman begini yang berdampak luas ya. Walaupun ada pemadaman yang jaringan tegangan menengah ya. Namun pemadaman secara luas itu tidak ada ya. Ini yang kami sangat bersyukur sekali bahwa kami sudah mampu menghilangkan anekdot ataupun isu-isu di masyarakat bahwa kalau setiap puasa PLN mati lampu gitu ya. Kemudian kita ketahui juga di bulan 3 kemarin ini kita kena musibah COVID-19 ya. Dan bagaimana tadi pertanyaan Pak Enda, bagaimana dampaknya terhadap PLN Aceh ya. Perlu kita sampaikan bahwa pelanggan di Aceh ini pada umumnya, jadi kalau kita presentasikan 87% pelanggan di Aceh ini adalah pelanggan rumah tangga, ya. Jadi 87% besar sekali, ya. Jadi dominan rumah tangga. Dan memang dampak COVID-19 ini justru di Aceh ini karena dominan oleh rumah tangga. Justru beban kita naik gitu ya. Kenapa? Karena di pemakaian di rumah-rumah dengan adanya lockdown segala macam itu pemakaian cukup tinggi ya. Kemudian memang dampak COVID-19 kemarin itu kita lihat bahwa
di bulan-bulan 3 itu kayak PLN tidak melakukan pencatatan metal ini yang kemarin yang sempat muncul isu mengenai kenaikan dia. Jadi karena tidak kita melakukan pencatatan, maka itu kita ambil pemakaian rata-rata. Ya. Karena pemakaian rata-rata itu kita ambil sebelum COVID, ya, sehingga pada saat COVID ini bulan 3, ini pada tagihan bulan 4, rekening bulan 4 itu, maka terlihat kenaikan. Kenapa? Karena pada saat itu masyarakat banyak menggunakan listrik. Ya. Sebenarnya indikasi bagaimana kita menghitung pemakaian listrik, ya, atau rekening bagaimana menghitung pemakaian listrik kepada pelanggan. Yeah. Jadi antara PLN dan pelanggan itu ada transaksi. Transaksi itu kita menggunakan namanya KWH meter. Jadi KWH meter inilah jadi penengah ataupun jadi jurinya, ya, jadi yang sebagai saksinya, ya. Jadi itu yang kita gunakan, ya. Jadi pada saat itu kita memang di bulan 3 tidak melakukan pencatatan, tapi di bulan 4 dan seterusnya kita sudah melakukan pencatatan kembali, ya. Jadi karena dipakai dan rata-rata, maka sedangkan pemakaiannya kita tinggi, ya, karena banyak masyarakat yang tinggal di rumah dan semuanya menggunakan listrik, gitu, ya. Anak-anak tidak sekolah, gitu, ya, nonton TV, kemudian AC, gitu, ya, sehingga terjadi lonjakan, ya. Jadi makanya terlihat bahwa itu terjadi lonjakan ini rekening listriknya, ya. Tidak ada kenaikan listrik sama sekali karena PLN sudah lama tidak melakukan kenaikan listrik, ya. Jadi terjadinya kenaikan itu karena memang pemakaian ini yang tinggi, gitu, ya. Kemudian bagaimana dari Pak Edam dampaknya terhadap COVID ini? Yang sangat terasa adalah pelanggan-pelanggan tertentu, ya, seperti hotel. Yeah. Hotel itu sama sekali tidak beroperasi di Aceh ini, dan itu banyak yang mengajukan ke kami untuk penundaan pembayaran. Kemudian banyak juga yang stop beroperasi dan banyak melakukan turun daya. Ini memang terlihat hotel tidak ada kegiatan sama sekali pada saat itu. Ya, jadi sehingga pelanggan-pelanggan hotel boleh dibilang itu banyak yang turun pemakaiannya. Ya. Kemudian di dalam COVID-19 ini juga pemerintah memberikan stimulus, ya. Jadi kita ketahui bersama dampak COVID-19 ini, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan untuk membantu masyarakat. Salah satunya adalah listrik gratis, ya. Jadi pemerintah menugaskan ke PLN untuk memberikan listrik gratis, dan itu kita sudah memberikan sejak bulan 4 kemarin itu sudah melakukan listrik gratis kepada pelanggan-pelanggan kita, ya. Tapi khususnya untuk pelanggan-pelanggan rumah tangga yang dapat subsidi. Jadi PLN itu ada berbagai macam jenis pelanggannya, ada yang dapat subsidi, ada yang tidak, non subsidi, ya. Itu lebih kurang ada sekitar 83.000 pelanggan PLN di Aceh, seluruh Aceh ini yang mendapat stimulus untuk stimulus COVID-19 dengan listrik gratis. Digratiskan. Ya, itu hanya berlaku untuk yang pelanggan 450 dan 900 VA. Jadi yang 900 VA kita diskon 50%, yang 450 itu memang gratis total. Ya, jadi ini yang kita pemerintah menugaskan PLN untuk memberikan listrik gratis, dan ini dampaknya cukup bagus bagi masyarakat karena sistem kondisi ekonomi yang saat ini yang terganggu, yang ya, sangat terganggu, ya. Ini sangat membantu sekali masyarakat, khususnya masyarakat kecil, ya, yang pedesaan-pedesaan, yang ekonominya terganggu karena COVID ini, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat di Aceh ini. Demikian, Pak Enda. Ya, Pak Jepri, kalau kita lihat kan sekarang meskipun angka positif negatif pasien COVID itu sudah mulai landai, tapi kadang-kadang naik juga nih, kaget-kaget juga kita, gitu, ya. Kita mau tahu, Pak, ketersediaan dan keandalan pasokan listrik ini untuk mendukung fasilitas kesehatan di misalnya kayak di rumah sakit ini kan hampir seluruh Aceh, ya, Pak, ya. Mungkin kondisinya rumah sakit semua pada siap seperti itu melayani publik, dan pasien kadang-kadang nggak mau tahu kondisinya seperti ini. Ini PLN sendiri punya treatment sendiri nggak menghadapi ini, khususnya di pelayanan publik untuk sektor kesehatan, gitu, Pak? Ya. Sebelum saya menjawab sana, jadi ingin saya sampaikan juga mengenai kondisi sistem di Aceh ini. Ya. Kita alhamdulillah kita dapat tambahan pasokan, ya, sekitar 240 megawatt
yang kita bangun 2 tahun yang lalu, yang diresmikan oleh Pak Gubernur Pak Irwandi pada saat itu. Yeah. Dan sebelum puasa kemarin sudah beroperasi yang ada di Losmawi. Yeah. Ya. Tambahan ini sangat berarti bagi sistem yang ada di PLN. Artinya kalau selama ini ketergantungan kita terhadap suplai dari Medan itu sangat besar sekali. Yeah. Ya, dengan masuknya tambahan 240 mega ini, maka itu bisa kita lepaskan ketergantungan itu, walaupun tidak bisa lepas secara total ya. Namun itu sudah bisa membantu sistem kelistrikan yang ada di Aceh ini ya. Kalau sebelumnya kita dapat pasokan dari setiap malam itu dari suplai dari Medan itu sekitar 200 megawatt ya, 100 sampai 200 megawatt setiap malam. Nah, sekarang ini tidak sampai seperti itu lagi, hanya sekitar 100 megawatt saja setiap malam ya. Artinya apa? Artinya secara sistem kita sudah mulai bisa mandiri di Aceh ini ya. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan transmisi gitu ya di antara Losmawi dan Medan, maka kita tidak terjadi pemadaman. Kenapa? Yang ada di Losmawi bisa mensuplai ke sini gitu ya. Ini yang patut kita syukuri ya. Kemudian pertanyaan Pak Hendra mengenai bagaimana pelayanan ke rumah sakit. Jadi kita melakukan pemeriksaan. Jadi sejak COVID itu ada instruksi dari PLN pusat kami kepada kami bahwa mohon agar setiap rumah sakit ya, puskesmas baik puskesmas pun tentu yang ada COVID-19 yang melayani itu dilakukan pemeriksaan ya, seperti Jenderal Abidin itu kita lakukan pemeriksaan sebelumnya ya. Kita bantu mereka untuk melakukan pemeriksaan dan kita yakinkan keandalan mereka, dan itu dimonitor oleh PLN pusat ya. Bagaimana setiap hari kita memberikan laporan yang termasuk ada laporan adalah bagaimana kondisi kelistrikan di rumah sakit itu ya. Mereka punya backup genset, namun kita juga tidak boleh padam ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini setiap rumah sakit berjalan lancar dan kita siap mendukung untuk kelistrikannya ya. Jadi belum ada sampai sini keluhan mengenai gangguan listrik yang mengganggu rumah sakit. Yeah. Artinya tercover semua ya. Yeah. Jadi teman-teman harus tahu juga bahwa PLN itu sebenarnya berusaha keras loh untuk memenuhi target publik ini ya. Yeah. Apalagi kondisinya rumah sakit kan bukan hanya pasien COVID ya, Bu, ada pasien umum juga. Terkait tadi dengan Pak Japri katakan bahwa kita masih bergantung sedikit dengan Medan. Ada juga perasaan masyarakat kita di Aceh ini yang serasa kita dijadikan anak tiri oleh PLN. Apakah benar bahwa Medan itu lebih mendahulukan pasokannya di sana kalau terjadi kekurangan daya listrik, atau memang tetap membagi sama rata atau proporsional pembagian listriknya ke antara Medan dan Aceh sendiri?